Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridha Arisapa dari program studi Sistem Informasi dengan NIM 0540388811. Di sini saya akan menjelaskan dari tugas 2. Yang nomor pertama, di sini ada kode untuk menggabungkan dua subarray dalam urutan descending. Ya, pertama di sini ada merge sort descending. Ini adalah nama utama program kelas utama. Kelas ini mengandung semua fungsi yang diperlukan untuk menjalankan algoritma merge sort. Kodenya ya bagian sini. Ya. Dia berguna untuk membungkus seluruh program. Oke. Selanjutnya kita akan lihat di sini, sebelah sini ada integer n 1 sama mid left plus 1. Ini adalah ukuran sub array kiri, sama seperti di bawahnya. Ini adalah untuk ukuran sub array sebelah kanan. Oke, kita lanjut. Sini kita akan melihat fungsi dari merge in, terus ARR, in left, in mid, dan in right. Ya. Ini AR left, in mid, di bawah sini. Oke. Kegunaan fungsi ini bertugas untuk menggabungkan dua bagian array yang sudah terurut menjadi satu array yang tetap terurut dalam urutan descending. Turun lagi ke bawah. Sini untuk menggabungkan sementara dari array left dan right. Sampai di bawah sini. Dan sini untuk kodenya while itu dimana kondisi untuk descending, untuk mengambil yang lebih besar dahulu. Dan untuk kode ini ia membandingkan dan menyalin elemen. Jika ada sisa elemen, ia salin sisanya. Dia akan menyalin sisanya. Setelah itu kita ke bawah lagi. Ini berikutnya ada contoh code untuk salin sisa elemen dari L jika ada. Code yang untuk ini, dan untuk yang R yang seperti ini sampai di sini. Berikutnya ada fungsi rekursif untuk merge sort. Ini adalah fungsi rekursif yang membagi array menjadi bagian-bagian kecil hingga setiap bagian berisi satu elemen, lalu memanggil merge untuk menggabungkan kembali. Ia menghitung titik tengah dengan mid dan melakukan rekursi pada bagian kiri dan kanan. Fungsi mengontrol alur keseluruhan sorting, memastikan array akhir turut descending. Ini untuk menghitung titik tengah, dan bagian bawah ini merge sort array left mid untuk
rekursi untuk bagian kiri, dan dari bawahnya merge sort array mid plus 1 untuk bagian kanan, dan untuk menggabungkannya merge array left, mid, dan right. Selanjutnya yaitu fungsi untuk mencetak array. Untuk code-nya untuk mencetak array ada di bawah sini, public static void print array. Itu fungsinya sangat sederhana, digunakan untuk menambahkan isi array ke layar. Selanjutnya yang terakhir ada fungsi dari main string. Gunanya ini adalah titik masuk program entry point di Java. Fungsi ini menjalankan seluruh proses inisiasi array dengan nilai. Contoh A1 sampai A8 mencetak array awal, memanggil sort untuk sorting, lalu mencetak hasil akhir. Untuk hasil dari code-nya ketika di running akan seperti ini. Array sebelumnya sangat acak, yaitu 12, 45, 23, 67, 89, 34, 56, dan 78. Dan ini akan diurutkan dari yang terbesar, yaitu 89, 78, 67, 56, 45, 34, 23, dan 12. Untuk jawaban nomor kedua yaitu seperti ini kodenya. Pertama ada public class counting sort descending. Ini adalah deklarasi kelas utama bernama counting sort descending. Kegunaannya adalah untuk membungkus seluruh program. Kata public membuat kelas ini bisa diakses dari luar. Dan ini adalah struktur dasar Java untuk menjalankan program. Tanpa kelas ini kita tidak bisa menjalankan kode. Oke. Nih. Selanjutnya adalah bagian metode, yaitu yang berisi public static void hingga ke bawah. Ya, ini metode main adalah fungsi yang pertama kali dijalankan saat program berjalan. Kata public static void menunjukkan dalam metode public static tidak butuh objek dan tidak mengembalikan nilai array atau ARR, dideklarasikan dengan 8 elemen sebagai data input. Ya. Dengan ada 5, 2, 9, 1, 5, 6, 3, 8. Kegunaannya adalah menyediakan data yang akan diurutkan dan kita bisa ganti nilai untuk test case-nya. Yang selanjutnya adalah untuk mencetak array. Ini digunakan loop for each untuk mencetak setiap elemen array. Sistem out, print, in, dan print adalah cara Java untuk output ke konsol. Kegunaannya adalah menambahkan kondisi awal array sehingga bisa dibandingkan dengan hasil setelah sorting. Ini membantu debugging untuk memahami perubahan data. Selanjutnya ada panggil fungsi counting sort. Ini memanggil metode counting sort descending dengan array R sebagai parameter. Kegunaannya adalah menjalankan algoritma sorting. Tanpa panggilan ini, array tidak akan diurutkan.
Oke, selanjutnya adalah yang ini. Mirip dengan sebelumnya, ini mencetak array setelah sorting. Kegunaannya adalah menunjukkan output akhir, memverifikasi bahwa sorting berhasil dari terbesar ke terkecil. Kurung kurawal tutup metode main. Selanjutnya metode ini menerima array sebagai parameter in n sama dengan r titik length, menyimpan panjang array loop untuk mencari max mulai dari max r kurung kurawa 0 lalu dibandingkan dengan elemen lain. Gunanya adalah untuk menentukan range nilai dari 0 sampai max untuk membuat array count. Ini krusial karena counting sort butuh range terbatas. Selanjutnya ini array count ukuran max plus 1 dianalisis 0. Loop kedua menghitung frekuensi increment count buka kurung kurawa r dalam kurung kurawa i. Untuk setiap elemen kegunaannya adalah menyimpan beberapa kali setiap nilai muncul, misalnya count buka kurung kurawa 5 sama dengan 2 jika ada 2 angka 5. Ini adalah langkah inti counting sort untuk menghindari perbandingan. Selanjutnya ada bangun array kumulatif untuk descending. Ini loop ini membangun prefix sum dari kanan ke kiri. Kegunaannya adalah untuk menentukan posisi akhir untuk setiap elemen dalam urutan descending. Misalnya elemen dasar ditempatkan di posisi akhir array output dulu. Ini dimodifikasi dari counting sort standar agar hasil descending. Tapi ada array sementara. Array output sebagai penyimpanan sementara. Loop ketiga menempatkan elemen berdasarkan count lalu decrement. Kegunaannya adalah untuk mengatur ulang elemen ke posisi yang benar dalam urutan descending, memastikan stabilitas dan urutan yang diinginkan. Selanjutnya ini adalah loop terakhir menyalin output ke array asli. Gunanya adalah mengupdate array input dengan hasil sorting sehingga metode main bisa cetak array yang terurut kurung kurawal tutup metode. Ya, kalau di running kan seperti ini jadinya. Array yang sebelum diurutkan ada 5, 2, 9, 1, 5, 6, 3, 8. Array setelah diurutkan menjadi 9, 8, 6, 5, 5, 3, 2, 1. Ya, sekian dari saya penjelasan dari tugas 2. Waalaikumsalam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.